Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Susiana, NIM 43030190081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pelatihan, pengembangan, dan penempatan sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah penempatan sumber daya manusia, yaitu suatu pendidikan jangka pendek untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, ataupun keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang pekerja, sehingga karyawan atau pekerja dapat memberikan keterampilan yang telah mereka dapatkan dalam pekerjaannya serta dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Nah, pelatihan ini ada dua, yaitu on the job training dan off the job training. On the job training adalah pelatihan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri, dapat berupa magang dan penugasan sementara. Selanjutnya, off the job training adalah pelatihan yang dilakukan di luar dari perusahaan. Metode yang digunakan dapat berupa kuliah, presentasi, ataupun studi. Selanjutnya, tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan keahlian karyawan serta meningkatkan kemajuan perusahaan. Selanjutnya, untuk membantu dalam memecahkan masalah operasional dan memberikan wawasan yang lebih bagi karyawan untuk lebih mengenal suatu perusahaan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah sarana untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial serta profesional yang berfokus untuk mempersiapkan karyawan dari masa ke masa. Nah, prinsip pengembangan sumber daya manusia ini yang efektif adalah motivasi, latihan, perbedaan-perbedaan individu, serta adanya laporan kemajuan. Nah, motivasi yang dimiliki oleh seorang karyawan dengan motivasi yang tinggi akan mendorong karyawan tersebut lebih cepat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yaitu perbedaan-perbedaan individu. Perbedaan-perbedaan individu ini sangat penting dalam program pengembangan sumber daya manusia. Bisa dari jenis kelamin, kecerdasan, ataupun potensi bakat yang dimiliki karyawan tersebut. Nah, selanjutnya ada latihan. Dalam program pengembangan sumber daya manusia ini, latihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas karyawan. Yang terakhir ada laporan kemajuan. Laporan kemajuan ini dapat digunakan sebagai pembanding apabila karyawan yang telah melakukan pengembangan dan yang belum melakukan pengembangan. Selanjutnya, yaitu ada manfaat pengembangan. Nah, manfaat pengembangan adalah untuk mengurangi dan menghilangkan kinerja buruk dari karyawan. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas karyawan dan meningkatkan fleksibilitas dan angkatan kerja, serta meningkatkan komitmen karyawan dalam bekerja. Yang terakhir yaitu penempatan sumber daya manusia. Penempatan sumber daya manusia yaitu untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada masa dan posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahlian yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penempatan sumber daya manusia, yaitu pertumbuhan organisasi, reorganisasi, kecenderungan ekonomi umum, dan juga atrisi. Nah, dalam melakukan penempatan sumber daya manusia ini diperlukan ketetapan-ketetapan yang bersifat objektif. Karena jika salah dalam mengambil keputusan atau menempatkan sumber daya manusia, maka akan mempengaruhi sebuah organisasi tersebut. Untuk itu, diperlukan indikator-indikator yang dapat membantu untuk menempatkan
menempatkan sumber daya manusia sesuai yang diharapkan. Nah, ada beberapa pertimbangan yang dapat diambil untuk menempatkan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan juga pengalaman kerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.